kembali dengan Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik semuanya ya. Langsung saja kali ini kita ambil tema, kita baca sama-sama ya, fokuskan kepada seseorang yang kalian ingin tahu energinya. Kemudian pastikan kalian berada di dalam situasi dan kondisi yang terbaca di sini. Karena apa? Ini sekali lagi saya ingatkan adalah pembacaan secara general. Jadi belum tentu energi kalian yang tertarik ke sini. Untuk yang baru saja menemukan channel saya ucapkan salam kenal, selamat datang. Ya, jangan lupa subscribe ya. Dan terima kasih saya ucapkan untuk yang sudah subscribe. Oke, langsung saja kita lihat situasi dan kondisinya. Ya, kali ini judulnya adalah yang dia rahasiakan dari dirimu. Oke, yang apakah yang dia rahasiakan dari dirimu? Terlebih dahulu kita lihat situasi dan kondisinya. Atau mungkin bagaimana kisah yang kalian hadapi sehingga kalian ingin tahu apa yang dia rahasiakan dari dirimu. Oke. Ini sekali lagi general ya, kalau ingin yang personal untuk energi kalian sendiri bisa personal reading di saya. Kalau sekarang yang gratis sudah nggak ada ya, sudah nggak ada. Ya mungkin bulan depan bisa ada lagi ya. Tetap simak. Kalau ada notifikasi video saya mungkin saya memulai lagi ya untuk personal reading yang gratis. Oke, bagaimana kisah kalian? Oke, kita ambil 5 ya. Sekali lagi karena pembacaannya general, jadi belum tentu resonate 100% ya. Dan energi bisa terbolak-balik ya antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan. Oke. Di sini situasi dan kondisinya mulai terlihat di mana kalian bisa juga orang ini ya yang kalian fokuskan. Aduh. Ini ada satu halangan. Ada kartu kunci juga ya. Ada sesuatu yang terkunci dan kemudian ada seorang wanita di sini, ini bisa kalian energinya feminin, bisa kalian atau seseorang yang kalian pikirkan. Oke, energinya di sini the moon, bottom of the deck-nya. Memang ada rahasia ya. Ada rahasia. Oke, kita lihat lagi dengan kartu yang lain. Situasinya apa ya? Hubungannya model apa? Status hubungan atau situasi dan kondisi dalam hubungan ya. Kita lihat, fokus ke kartunya. Fokuskan kepada masalah kalian. Fokuskan kepada seseorang yang kalian ingin ketahui rahasianya. Oke. Kita lihat sama-sama, fokus ya. Apa yang dia rahasiakan dari dirimu? Bagaimana energinya? Di sini ada seorang wealthy man, ya. Bisa kalian, bisa seseorang yang kalian fokuskan. Di sini ada seseorang yang secara finansial mungkin makmur. Di sini juga ada family room, ada yang sudah berkeluarga, ya. Atau ada permasalahan rumah tangga yang tidak terbuka sehingga dirahasiakan. Oke. Lagi ya. Jadi sekali lagi saya memang sengaja tidak mengambil acak tapi mengambil yang jumping card atau kartu yang jatuh, dan itu pun saya ambil satu ya. Oke. Nah, ada pernikahan, lebih banyak masalah rumah tangga ya di sini. Yang tertarik ke sini. Oke, kurang 2 lagi, diberi 2. Oke. Bottom of the deck-nya ada satu perubahan. Oke. Di sini false person tapi terbalik ya. Saya nggak baca yang terbalik. Reverse nggak saya baca walaupun itu Lenormand ataupun Oracle. Ya. Oke. Khusus di bottom of the deck-nya. Oke. Sampai sini kita baca dulu ya. Jadi, di sandalku rek. Oh, sandalnya jauh. Jadi, di sini ada rahasia
di dalam rumah tangga. Rumah tangga yang dulunya baik-baik saja, ya. Kemudian ada satu perubahan. Ini ada satu transisi atau mungkin ada transformasi, bisa transformasi secara sikap, ya. Sikap, perbuatan, ya, perlakuan. Bisa juga memang ada satu perubahan dalam hal mungkin tempat tinggal, tempat kerja, ya, ataupun segala sesuatu yang sifatnya itu ada perubahan, change di sana, ya. Oke. Dan di sini situasi dan kondisinya menjadi seperti terkunci. Jadi rahasia ini sulit untuk dibuka, ya. Sulit untuk diketahui apa sih, ya. Sehingga kalian itu benar-benar kepo, ya. Penasaran rahasia yang dia sembunyikan apa? Kok dia berubah seperti itu? Di sini ada seorang lady. Ini bisa kalian, bisa seseorang yang kalian fokuskan. Tapi kalau di sini bisa dikatakan di bawah 50% itu rahasianya adalah tentang seorang wanita. Ya, itu berkaitan dengan seorang wanita atau yang energinya feminin, ya. Di mana rahasia tersebut menyebabkan satu penderitaan, ya. Penderitaan, duka mendalam dan sakit hati yang sifatnya lama, ya. Ini bisa dibilang abadi, tapi jangan sampai lah, tidak ada yang abadi di dunia ini, ya. Yang abadi itu nanti, ya, bukan di dunia. Jadi di sini sifatnya itu mungkin secara waktu itu berlangsung lama seperti itu. Di sini ada wealthy man, di mana di sini seseorang yang energinya maskulin yang mempunyai secara finansial atau keuangannya itu lumayan, ya. Jadi bisa dibilang makmur lah seperti itu dalam satu rumah tangga, ya, di mana family room ini terkait dengan marriage, ya, dan terkait dengan mature woman, ya. Kalau di sini dibilang suami, di sinilah istrinya, ya. Tapi di sini hubungannya ya ini tadi terkunci, ya. Ada halangan besar terhadap untuk mengetahui apa sih di balik rahasia ini, rahasianya, ya. Di sini wanita. Oke. Dan di sini ada courtship. Courtship itu adalah hubungan secara legal, ya. Jadi mungkin kalau memang bukan pernikahan, mungkin juga masih tunangan juga termasuk di sini. Tapi lebih banyak adalah yang tertarik ke sini adalah hubungan pernikahan atau rumah tangga. Jadi pastikan kalian masuk ke dalam kisah ini terlebih dahulu untuk melanjutkan ceritanya atau melanjutkan pembacaannya. Kalau tidak, kalian tidak pada cerita ini, jangan dipaksakan. Berarti ini bukan bacaan untuk kalian, ya. Kalau dipaksakan nanti malah baper, malah halu, malah overthinking. Jangan, ya. Oke, kemudian kita lihat lagi energinya, ya. Seseorang ini, ya, langsung pada kisahnya, ya. Kisah yang dirahasiakan atau apa sih yang dia rahasiakan? Oke. Jadi, kalau di TikTok saya ambil cuplikannya ini, ya. Langsung kepada intinya tanpa melihat kronologis kisahnya, ya. Jadi kalau kalian yang menonton di TikTok mungkin hanya melihat langsung temanya dari judulnya, ya. Tanpa melihat kronologisnya. Saya sarankan untuk menonton yang full di YouTube karena pasti ini energi kalian atau bukan. Kalau tidak berada dalam energi ini berarti mungkin bukan energi kalian, bukan bacaan untuk kalian, seperti itu, ya. Jadi yang di TikTok itu adalah hanya cuplikannya saja. Oke, langsung terbuka. Di sini apa yang dia rahasiakan? Di sini yang dia rahasiakan adalah perasaan sakit hati. Ini bisa juga perasaan sakit hati yang kamu rasakan, ya, terhadap seseorang yang wealthy man ini, ya. Wealthy man, seorang yang energinya maskulin, ya. Heartbreak, grief, ya. Heartbreak, grief itu duka cita, ya. Kesedihan yang mendalam, heartbreak, ya. Jadi sakit hati. Hatinya luka sekali terhadap sesuatu yang sifatnya manipulatif, terutama di dalam rumah tangga, family room, ya. Dimana family room itu biasanya kan seperti semacam ruang keluarga, ya, ruang keluarga. Tapi di sini tidak ada keharmonisan, tapi yang ada adalah energi-energi yang manipulatif. Ada energi yang ingin menang sendiri, ingin diturutin seperti itu, ya. Lebih banyak sifat-sifat keegoisan dan ingin menunjukkan bahwa
ingin menunjukkan diri, menonjolkan diri, ingin dipercaya ya. Tapi kita lihat lagi apakah memang bisa dipercaya. Apakah yang dia sembunyikan di sini memang kunci ini ya, family room, the magician, dan di sini ada rahasia di dalam rumah tangga, perasaannya sangat sakit hati, dan di sini ada transformasi, rebirth atau change. Jadi yang dia rahasiakan ini ya adalah satu usaha atau action ya, satu tindakan membuat satu perubahan ya, atau membangun sesuatu yang baru, rebirth, kelahiran kembali ya, terhadap sesuatu yang sudah dia anggap nggak make sense lagi ya, sudah nggak layak lagi. Jadi di sini kalau bisa dibilang di sini lady ya. Kalau kartunya seperti ini, mohon maaf, di sini berarti seseorang ingin merahasiakan di belakang rumah tangganya, bisa seorang wanita, atau karena dia menganggap rumah tangganya itu sudah nggak nyaman, dia mengadakan suatu transformasi atau perubahan di dalam rumah tangganya, tapi secara sembunyi-sembunyi. Oke, lanjut ya. Lanjut untuk yang keempat. Kartu keempat apa yang dia rahasiakan darimu? Di sini adalah optimism, sukses, dan vitality. Jadi di sini yang dia rahasiakan terkait dengan kamu, atau mungkin ini orang yang kalian fokuskan, seorang yang energinya feminin, yang penuh penderitaan. Di sini yang dirahasiakan adalah pencapaian ya, mungkin seperti ini. Contoh, pencapaian dalam karir ya, atau mungkin bonus-bonus, tapi ini dirahasiakan dari sosok feminin ini, sehingga feminin ini, walaupun mature woman ini ya, wanita yang dewasa ini sudah menderita ya, dibohongin, kemudian andai ini punya uang tapi bilangnya nggak punya uang gitu loh contohnya ya. Jadi analoginya seperti itu, menyembunyikan satu yang sebenarnya sifatnya berita baik ya, menggembirakan, bisa membuat satu pencerahan, tapi disembunyikan. Oke. Untuk apa? Ya ini tadi, kembali lagi. Mungkin ada yang dia prioritaskan lainnya ya. Dan di sini Queen of Wands, apa yang dia sembunyikan ya? Dia menyembunyikan seseorang yang sifatnya itu menurut dia adalah seorang ratu yang bisa bersikap adil, ratu yang bisa mandiri. Dari sudut pandang dia adalah seseorang yang dalam kehidupannya itu mandiri, berani tampil, kemudian percaya diri, kemudian dalam tampil itu ya secara performanya itu bagus gitu loh ya. Mungkin sosialita, mungkin seperti itu. Tapi sekaligus di sini ada seseorang yang posesif, sehingga dia sedikit banyak juga agak takut dengan orang ini. Itulah halangan, dan itulah yang dia rahasiakan. Karena sosok wanita ini adalah sosok wanita yang lumayan berani, dia menjaga. Sekali lagi kalau ini memang masuk ke dalam cerita ini. Jadi sekali lagi ya, jangan kemudian dianggap bahwa hubungan kalian baik-baik ya, terus kalian menonton video ini tapi tidak mengikuti dari awal, tidak masuk ke dalam cerita ini, tapi kalian paksakan. Nanti malah kepikiran, nanti habis nonton saya kemudian bertengkar deh sama pasangannya karena terpengaruh dengan bacaan saya. Sekali lagi bacaan saya tidak selalu 100% resonate ya. Kemudian di sini ada Eight of Wands ya, di mana excitement, speed movement. Jadi di sini memang pergerakannya itu sangat cepat ya, sangat cepat dalam artian dia merahasiakan ini ya, itu sangat rapi, dan dia bergerak menuju ini ya. Apa yang menuju rahasianya ini, perjalanan kisah bagaimana dia merahasiakan ini, itu sangat cepat perubahannya, kan ada transformation tadi ya.
Di sini perubahannya sangat cepat. Begitu merasa nggak nyaman atau mungkin bosan mulai hampa di dalam rumah tangga, langsung cepat berbalik seperti itu. Itu shocking moment ya namanya. Oke, kita lihat lagi. Kalau begitu, apakah yang dia rasakan dengan dia menyimpan rahasia ini? Apa sih yang dia rasakan? Oke? Apa sih yang dia rasakan dengan merahasiakan ini darimu ya? Ini yang dia rahasiakan itu ini ya. Kisahnya ini, masuk dalam kisah ini ya. Apa yang dia rasakan? Kita ambil 3 aja ya, 3. Oke, 1 sudah keluar. Di sini acceptance ya. Yang dia rasakan adalah perasaan ingin diterima, ingin dihargai. Mungkin ya di dalam rumah tangga dia merasakan kurang nyamannya dalam family ya, dalam family room, ruang keluarga, bisa diartikan dalam hubungan rumah tangga secara umum itu dia kurang diterima, mungkin kurang diterima oleh pasangan. Jadi kalian yang menjadi pasangannya bisa menjadi untuk review kalian ya, untuk mereview lagi apakah kalian sudah cukup menghargai dia. Karena di sini alasannya dia ya, dan apa yang dia rasakan ya. Dia merasa di rumah tangganya itu mungkin kurang dihargai, kurang dihormati ya. Ada energi-energi manipulatif, saling ego dan lain sebagainya. Kemudian dia mencari pengakuan, mencari di luar yang bisa menerima dia dan menghormati dia. Itu. Kemudian di sini faith, keyakinan. Apa yang dia rasakan setelah menyembunyikan rahasia ini, apa yang dia rasakan adalah dia yakin. Apa sih dia yakin tentang apa ini ya? Yakin bahwa di luar itu ada yang mau menerima dia. Seperti itu juga bisa. Dan di sini dia yakin bahwa ini akan tetap jadi rahasia, dia akan tetap isolation. Ya, isolation artinya seperti memotong dan menutupi supaya kalian tidak tahu, akan tetap menjadi rahasia. Perasaan dia yakin kok dia bisa menyembunyikan ini semua, dan dia yakin bahwa di luar dia juga diterima. Seperti itu. Oke? Di sini ya, oke. Ini hasil dari dia cari-cari. Yang jelas cari masalah ya. Cari masalah. Oke. Kemudian saran untuk kalian yang masuk dalam kisah ini ya, yang cocok ya, yang dari awal sampai ini terakhir isolation itu cocok ya. Kita lihat saran untuk kalian. Saran untuk kalian, pesan dari alam semesta, mungkin bisa diambil positifnya ya sayang ya. Jangan terlalu diambil hati, belum tentu resonate juga. Oke, kita lihat. Oke. Kita ambil 3 juga. Oh, kok morat-marit ya? Mencolot KB. Oke. 1, 2. Banyak ya, nggak saya ambil. 3, oke. Di sini sarannya adalah stay strong in your faith. Kalau dia percaya bahwa dia bisa menyembunyikan rahasianya, dan dia tetap ngunci loh, dia tetap ngunci. Di sini a positive outcome is dependent on you keeping a positive mindset. Jadi begini, ini kan belum tentu ya, belum tentu. Jadi kalian harus tetap kuat dengan keyakinan kalian. Artinya begini, posisikan diri kalian di mana? Jadi pasangan, jadi imam atau jadi makmum ya. Kalau wanita kan makmum ya, kalau imamnya itu biasanya kan laki ya, yang pastinya laki ya. Jadi di sini kalian harus ini sadar posisi, kalian imam ataukah kalian makmum ya. Kalau kalian itu makmum, toh ini suami kalian pilih sendiri ya. Apapun yang terjadi kalian harus tetap kuat, bukan dikit-dikit wong dipilih-pilih sendiri. Apapun yang terjadi ya kalian harus siap dengan segala konsekuensi dalam rumah tangga. Masalahnya harus diselesaikan ya. Kemudian di sini adalah sarannya adalah kalian tetap positive mindset. Jadi sebenarnya ya,
Terkadang kita ini rumah tangga baik-baik aja, ya nggak ada apa-apa. Cuman ada suatu perubahan sedikit atau mungkin yang tidak sesuai ekspektasi. Kita pikirannya sudah nggak karu-karuan, ya, terhadap pasangan, curiga dan sebagainya. Ya, itu berarti kan suudon, bukan positif mindset tapi negatif mindset, ya. Kemudian nonton tarot seperti ini, it's okay. Saya senang banyak yang nonton, tapi sekali lagi saya ingatkan lagi bahwa terkadang kalau memang baik-baik saja, nggak perlu cari masalah dengan mencari tahu apa yang dia lakukan di belakang kita, apa rahasia kita. Terkadang kepo bisa jadi bumerang untuk kita, ya. Padahal kalau memang kita nggak punya bukti real, ya, itu bisa justru menyakiti kita. Kecuali kalau memang bukti real, kita jadi bisa berpikir, ya. Sekali lagi, walaupun ada bukti real, ya, yang nyata tentang rahasia dia dan itu menyalahi aturan atau menyakiti diri kita, ya. Kalau kita sudah positif mindsetnya, kita bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang positif dan kita bisa melangkah itu dengan benar. Langkah yang kita ambil itu bisa genah gitu, bisa benar, ya, nggak ngawur seperti itu, nggak sembrono, nggak ceroboh. Oke, lagi ya, yang kedua ya, kita di sini ready to love again. You've healed from the past enough to open your heart to new love. Jadi begini, kalau memang kalian itu sering disakiti, ya, kemudian sudah nggak nyaman banget, gitu ya, kemudian kalian tetap bertahan. Kalau itu atas nama Tuhan, atas nama kasih sayang, ya, seharusnya kalian tidak ngeresulo atau sambat atau kalian tidak menelangsa atau mungkin mengeluh. Berarti kalian melakukannya dengan ikhlas, ya. Kalau kalian belum ikhlas, ya, berarti kalian kan nggak bisa, ya. Yang namanya kasih itu bukan kasih, tapi lebih pada obsesi atau kemelekatan, ya. Itu termasuk energi-energi negatif yang harusnya dilepaskan. Jadi begini, kalau memang kalian ini pasangan kalian, ya, mempunyai rahasia yang kemudian ternyata rahasianya itu menyakitkan, kalian sudah ketahuan, ya, kemudian menyakitkan dan mungkin ini sering berulang, mungkin hubungan ini sudah nggak nyaman lagi. Saya bukan menyarankan untuk berpisah, ya. Tapi kalau sekalinya kalian sudah banyak mengusahakan tapi tetap sakit semua, tolong dipertimbangkan lagi bahwa jiwa kalian, hidup kalian itu layak untuk kalian bahagiakan, bukan untuk kalian sengsarakan dan menyia-nyiakan waktu kalian untuk menunggu, ya, mengharapkan seseorang itu berubah sesuai dengan ekspektasi kita. Itu nonsen, ya. Yang benar adalah kita harus menjadi positif, ya, mengambil langkah yang positif dan kalau memang nggak nyaman ya kasihani dong jiwa kamu. Hidup nggak lama, ya. Kita belum tentu seminggu lagi, sebulan lagi. Jangan sampai kita menjalani hidup dalam kesengsaraan terus, padahal kita bisa untuk beranjak dari sana, kan gitu. Siapa yang bisa mengangkat diri kita untuk keluar dari situasi dan kondisi yang membuat kita nggak nyaman? Ya kita sendiri, ya. Tapi itu butuh pertimbangan yang banyak, dari banyak sisi, bukan hanya dari tarot sayang. Yang paling ideal adalah nilai ideal untuk mencari solusi adalah dari sudut pandang agama, ya. Itu kalau menurut saya. Dan dari kartu, kalau memang ini nggak make sense, nggak worth it, ya sudah, kalian layak untuk dicintai. Carilah cinta, ya. Carilah cinta, caranya gimana? Mohon petunjuknya Tuhan. Itu yang paling ideal, ya. Itu maksud saya. Oke, di sini bless your heart, reach out for emotion and spiritual support to heal and mend your heart. Ya, jadi di sini rengkuhlah atau lepaskanlah hal-hal yang tidak make sense untuk kalian, yang bisa memberikan energi negatif, dan sembuhkanlah luka batin kalian dan isilah hati kalian dengan hal-hal yang lebih positif, ya kan, sama ini nyambung pesannya. Jadi saya kira itu, ya. Jadi pastikan, sekali lagi saya ingatkan, harus berada di dalam energi yang awal tadi, ya. Kemudian seperti ini, baru ini sarannya. Kalau dari awal aja udah nggak cocok, jangan dipaksakan. Berarti ini bukan bacaan untuk kalian, ya. Oke. Pesan positifnya adalah, ya, secara singkat intinya, kalau memang nggak ada masalah, kita nggak usah mencari-cari tahu atau kepo terhadap apa sih yang dia sembunyikan, ya. Karena terkadang kekepoan itu bisa jadi bumerang untuk kita.
Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tetap tonton channel saya, video-video saya. Tulis komentar yang positif. Kita saling berbagi afirmasi positif. Sampai ketemu.